Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nurul Fauzi dengan NIM 400 406 206 50020. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Prodi D4 Teknik Listrik Industri angkatan 2020 Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu penugasan dari mata kuliah Praktik Elektronika Digital tentang pembuatan prototipe pengendali motor DC berbasis Pulse Width Modulation atau biasa disingkat dengan PWM. Untuk lebih jelasnya, teman-teman jangan pernah skip video ini karena di sini saya akan menampilkan apa saja alat dan bahan yang dipakai untuk pembuatan prototipe ini, kemudian proses-prosesnya sampai dengan kesimpulan. Oke, simak terus. Kita lanjut video selanjutnya. Jadi dengan berkembangnya bidang elektronika yang demikian cepatnya, maka makin berkembang pula aplikasi-aplikasi elektronika yang ada. Peralatan elektronika yang menggunakan banyak transistor pun semakin ditinggalkan. Oleh karena itu, pabrik-pabrik semikonduktor mulai berpikir untuk membuat suatu komponen dengan kemasan yang kompak dan kecil disertai dengan fungsi-fungsi tertentu. Tidak lain dan tidak bukan, kemasan tersebut disebut dengan IC atau Integrated Circuit. IC merupakan komponen semikonduktor yang di dalamnya terdapat mungkin puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan lebih komponen dasar elektronik yang terdiri dari sejumlah komponen resistor, transistor, dioda, dan komponen semikonduktor yang lain. Komponen-komponen yang ada di dalam IC membentuk suatu subsistem yang terintegrasi atau bisa dikatakan dengan rangkaian yang terpadu yang bekerja untuk suatu keperluan tertentu. Namun, tidak tertutup kemungkinan dipergunakan untuk tujuan yang lain. Setiap jenis IC didesain untuk keperluan khusus, sehingga setiap IC akan memiliki rangkaian internal yang beragam. Pemakaian IC pun tidak luput dari rangkaian sistem digital. Dalam hal ini, perkembangan elektronika sistem digital tersebut khususnya telah banyak diterapkan dengan peralatan yang menggunakan rangkaian Pulse Width Modulation atau biasa disingkat dengan PWM. PWM adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal atau tegangan yang dinyatakan dengan pulsa dalam suatu periode yang akan digunakan untuk mentransfer data pada telekomunikasi ataupun mengatur tegangan sumber yang konstan untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Penggunaan PWM sangat banyak, mulai dari pemodulasian data untuk telekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio efek dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. PWM saat ini juga telah menjadi dasar dari pembuatan jam digital. Secara garis besar, PWM merupakan penerapan dari konsep rangkaian sekuensial flip-flop dan timer sebagai clock. Rangkaian flip-flop mempunyai sifat sekuensial karena sistem kerjanya diatur dengan jam atau pulsa, yaitu sistem-sistem tersebut bekerja secara sinkron dengan deretan pulsa berperiode T yang disebut dengan jam sistem. Timer yang digunakan dalam rangkaian ini adalah IC timer LM555. Isi utama komponen ini terdiri dari komparator dan flip-flop yang direalisasikan dengan banyak transistor. Mengenai dengan pengendalian motor DC yang sebelumnya akan kita bahas, tentu tidak luput ya, tentang penerapan metode PWM. Karena metode PWM ini dirancang untuk memanipulasi lebar sinyal pulsa dalam suatu periode, sehingga dapat dikatakan bisa digunakan untuk mendapatkan tegangan rata-rata yang berbeda. Pada umumnya, sinyal dari PWM ini memiliki amplitudo dan frekuensi yang tetap, namun memiliki lebar pulsa yang berbeda, tergantung duty cycle yang dirancang. Dengan kata lain, sinyal PWM ini memiliki nilai yang tetap, namun persentase dari duty cycle ini bisa diatur. Berdasarkan hasil penelitian atau sebelumnya telah melaksanakan praktik elektronika digital di modul yang kelima, bahwa didapatkan tegangan masuk pada motor mempengaruhi pada kecepatan putar motor. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman mungkin bertanya-tanya apa sih duty cycle? Berikut ada gambar dari duty cycle di sebelah kanan saya. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari prototipe pengendali motor DC berbasis Pulse Width Modulation. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sedikit cuplikan video alat yang telah saya buat. Oke, lanjut saja. Cek ini.
Aplikasi penggunaan PWM biasanya ditemui untuk pengaturan kecepatan motor DC dan pengendalian sudut pada motor servo. Prinsip kerja pengaturan dengan metode PWM pada pengaturan kecepatan motor DC adalah semakin besar nilai duty cycle yang diberikan, maka akan berpengaruh terhadap bertambahnya kecepatan putaran motor. Apabila nilai duty cycle-nya kecil, maka motor akan bergerak lambat. Sebaliknya, apabila nilai duty cycle-nya besar, maka motor akan bergerak cepat. Itu saja ya teman-teman, video singkat prototipe pengendali motor DC yang telah saya buat. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk membuat prototipe pengendali motor DC yang seperti saya buat, wajib nih teman-teman dengerin apa saja sih alat dan juga bahan. Nah, adapun bahan yang pertama yaitu kapasitor keramik 10 nanofarad, harga satuannya kisaran Rp200. Kemudian yang kedua, kapasitor keramik 0,1 mikrofarad, harga satuannya Rp200. Kemudian yang ketiga ada dioda IN4148, harga satuannya kisaran Rp200. Kemudian yang keempat ada dioda IN4001, harga satuannya kisaran Rp400. Kemudian yang kelima ada komponen terpenting kita yaitu IC 555, harga satuannya Rp15.000. Kemudian ada IC MOSFET, harga satuannya Rp7.000. Adapun IC MOSFET ini jenisnya ILFZ24. Kemudian selanjutnya ada resistor 1 kilo ohm, kisaran harga satuannya yaitu Rp200. Kemudian ada switch, kisaran harga satuannya Rp3.000. Kemudian ada kabel male to male, harga per satu ikat itu kisaran Rp7.000. Kemudian ada konektor female, kisaran harga Rp5.000. Kemudian ada potensiometer 100 kilo ohm, kisaran harga Rp5.000. Kemudian ada PCB polos, kisaran harga Rp7.000. Kemudian ada motor DC, kisaran harga Rp7.000. Jadi selanjutnya alat apa saja yang digunakan untuk merangkai komponen tersebut? Tentu yang pertama ada solder seharga Rp35.000. Kemudian ada jas solder seharga Rp15.000. Kemudian ada renol atau timah 1 gulung, kisaran harga Rp20.000. Kemudian yang keempat ada multimeter digital, kisaran harga Rp50.000. Lalu ada adaptor power supply 9 volt, kisaran harga Rp30.000. Lalu ada mini drill atau bur mini, kisaran harga Rp90.000. Jika ditotal maka kisaran Rp300.000. Nah, harga ini bisa fleksibel ya teman-teman, bisa diminim dan juga bisa dinaikin tergantung teman-teman itu ingin membeli alat yang lebih mahal atau bisa lebih murah, itu tergantung teman-teman. Dan kadang di dalam pembuatan pun sering terjadi namanya trouble ya teman-teman, kayak komponen rusak dan yang lain-lain. Jadi segitu saja teman-teman alat dan bahan yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah teman-teman untuk membuat prototipe pengatur kecepatan motor DC. Nah, bagaimana tahapnya? Yang pertama teman-teman membuat skema rangkaiannya, yaitu dengan aplikasi Eagle. Nah, seperti ini skema rangkaiannya, kurang lebih seperti ini, tapi teman-teman bisa membuat versi yang berbeda dari skema rangkaian ini. Dan yang kedua teman-teman mengeprint layout tadi, di print lalu di fotokopi hingga tampilannya seperti ini. Setelah itu teman-teman memotong PCB polos yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Jadi disesuaikan dengan ukuran layout teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yaitu teman-teman mengolesi autan pada PCB yang bagian sini ya teman. Ini bagian tembaganya ini diolesin, kemudian ditutup pakai kertas tadi ya teman-teman. Dengan posisi kertas tuh terbalik ya teman-teman. Jadi posisi gambar, seumpama ini adalah gambarnya. Nah, jadi keadaannya seperti ini. Lalu kita olesin lagi dengan autan ya teman-teman.
Nah, setelah dengan lautan, kita keringkan dengan hair dryer. Nah, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya, teman-teman tunggu sampai emang benar-benar kering. Lalu teman-teman cuci PCB tadi. Nah, seperti ini. Nah, dalam proses ini teman-teman perlu hati-hati dalam saat mengelupas kertasnya, karena di sini saya mengalami lebih dari 5 kali gagal. Untuk itu teman-teman perlu hati-hati, perlu sabar ya dalam membersihkan jalur PCB. Nah, langkah selanjutnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa merapikannya lagi dengan cutter agar jalurnya lebih terlihat jelas dan lebih rapi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya teman-teman keringkan lagi ya, keringkan lagi dengan hair dryer. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman larutkan FeCl 3 atau ferrichlorida tadi. Nah, PCB teman-teman masukin ke dalam larutan FeCl 3, tunggu kisaran 20 menit ya teman-teman, jangan terlalu lama dan juga jangan terlalu singkat ya. Nah, setelah itu, setelah diangkat, nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Teman-teman bersihkan pakai tisu, jadi tekan-tekan pakai tisu. Nah, setelah kering teman-teman cuci lagi. Nah, seperti ini, cuci menggunakan kawat ya teman-teman, saya juga tidak tahu namanya, jadi seperti inilah kawat buat nyuci, biasanya buat nyuci piring, buat nyuci ya, apa aja yang berhubungan dengan rumah tangga ya, seperti ini. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal mengukur ya teman-teman. Nah, ukur. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Nah, setelah teman-teman mengukur, barulah teman-teman mensolder, atau teman-teman bisa memasukkan terlebih dahulu komponen-komponennya pada tempat-tempat yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman masukkan kaki komponen sesuai dengan layout teman-teman. Nah, setelah itu, setelah dimasukkan kaki-kaki tadi, nah, teman-teman tinggal mensolder. Nah, barulah prototipe tersebut bisa jadi ya teman-teman. Nah, setelah saya menjelaskan langkah-langkah kerja atau langkah-langkah dalam pembuatan prototipe tadi yang sangat panjang dan lebar, izinkan saya menampilkan prototipe yang telah saya buat. Di kurang lebih seperti ini teman-teman, prototipe yang telah saya buat. Ini ada konektor female, kemudian ada switch, lalu ada potensiometer. Nah, potensiometer ini gunanya untuk mengatur tegangan output ya teman-teman. Nah, kemudian ada IC MOSFET seperti ini ya teman-teman, lalu ada IC 555, kemudian ada 3 buah resistor sebesar 1 kilo ohm. Nah, seperti ini ya teman-teman, 1, 2, 3. Lalu ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik seperti ini teman-teman, ini tertuliskan 104, jadi ini kapasitor keramik 0,1 mikrofarad. Lalu di sini ada kapasitor 101. Nah, ini kapasitor berarti bukan 10 nanofarad ya teman-teman, karena di sini ketika saya menggunakan kapasitor keramik 10 nanofarad atau tertuliskan seharusnya 103, motor apa itu? Motor DC-nya itu ketika saya keadaan 0 itu masih berputar sangat cepat, tapi ketika saya mengubah ke kapasitor yang lebih kecil, motor DC-nya tersebut bisa berjalan lebih lambat. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada juga 2 buah dioda seperti ini. Ada IN4001 yang berwarna hitam putih seperti ini. Kemudian ada dioda IN4148 seperti ini. Mungkin teman-teman bisa melihatnya. Lalu jangan lupa ada motor DC. Nah, motor DC ini belum saya solder ya teman-teman, jadi tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, sebelumnya kan saya telah menjelaskan sini apa saja sih alat dan bahan, kemudian tahapan-tahapan dalam pembuatan prototipe ini, kemudian spesifikasi dari kerja alat. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan ya teman-teman, demonstrasi alat. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengoperasian prototipe pengendali motor DC yang telah saya buat. Nah, sebelumnya di sini saya akan memulai dengan pengukuran potensiometer untuk mengecek apakah potensiometer itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, jangan lupa konektor female ini jangan dihubungkan dengan adaptor DC-nya. Oke, seperti ini, adaptor DC. Jangan dihubungkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita ukur dengan tahap yang kedua yaitu kita ubah selektor dari multimeter digital ini ke arah resistor ya, atau bisa disebut dengan resistansi, karena di sini kita akan mengukur nilai resistansi dari potensiometer itu sendiri. Oke. Nah, kita menggunakan batas maksimum yaitu sebesar mungkin bisa 2M ya, atau 200K ya, 200K saja teman-teman. Nah, di sini terlihat nilai dari potensiometer, resistansi potensiometer dalam kondisi paling minim atau paling kiri, yaitu sebesar 0 ohm. Lalu ketika saya putar, nah, maka
nilai resistansi akan bertambah. Ini belum maksimal teman-teman, saya putar. Oke, nah ini sudah mentok ya teman-teman. Nah, terlihat bahwasanya nilai resistansi maksimum dari potensiometer ini adalah sebesar 113,8 kilo ohm. Nah, setelah tadi mengukur nilai resistansi potensiometer bahwa didapatkan potensiometer ini dalam keadaan baik-baik saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencoba mengukur tegangan output keluaran dari prototipe kecepatan motor DC yang telah saya buat. Jadi sebelumnya saya akan mengarahkan potensiometer lagi ke arah 0 ya teman-teman. Seperti ini. Kita pindah. Langkah selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu motor DC ya teman-teman. Motor DC dengan terminal outputnya. Oke, kabel jumper putih ini berada di kutub positif, lalu yang merah berada di kutub negatif. Seperti yang teman-teman terlihat ya. Oke, langkah selanjutnya kita hubungkan konektor female tadi ke adaptor 9 volt. Seperti ini, kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita hubungkan konektor female ini ke adaptor, langkah selanjutnya yaitu karena di sini kita akan mengukur tegangan output dari prototipe pengendali motor DC ini. Tentunya kita buka terlebih dahulu selektor pada multimeter digital, yaitu pada pengukur tegangan DC arus atau tegangan arah. Kita menggunakan batas maksimum 200 volt. Oke, selanjutnya karena di sini terlihat potensiometer tadi dalam keadaan 0 dan keadaan switch sudah on ya teman-teman, ini sudah keadaan on, barulah kita melakukan pengukuran. Jadi terlebih dahulu kita hubungkan probe merah ke probe yang berwarna putih, pada terminal kabel jumper yang berwarna putih, kemudian probe yang berwarna hitam ini kita hubungkan ke kabel jumper yang berwarna merah. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, terlihat ya teman-teman, didapatkan output dari potensiometer dalam keadaan 0 ini sebesar 1,3 volt. Oke, dan keadaan dari motor DC ini belum berputar ya teman-teman, sama sekali belum berputar. Lalu kita coba ya teman-teman, kita naikkan sedikit mungkin atau tengah-tengah saja ya. Kita naikkan tengah-tengah saja. Oke, seperti ini teman-teman. Kalau kita ukur lagi tegangan output dari prototipe ini, caranya sama, kita ukur. Didapatkan nilai belum standar, dapatkan output tegangan sebesar 5 volt. Oke, sekitar 5 volt ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah ke maksimum ya teman-teman. Kita putar potensiometer seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan lagi teman-teman, kita cek lagi keluaran dari output prototipe ini. Nah, didapatkan sebesar 9 volt ya teman. Nah, kurang lebih 9 volt. Nah, 9,1 volt. Oke, seperti ini. Ketika potensiometer kita turunkan lagi ya teman-teman, kita ubah ke nilai minimum lagi, maka otomatis motor DC akan berhenti. Oke, segitu saja teman-teman video yang dapat saya sampaikan. Berikut video selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran. Terus saja saksikan cekidot. Oke teman-teman, di sini saya akan mengambil kesimpulan bahwasanya untuk menambah atau mengurangi kecepatan putar dari motor DC, posisi lever potensiometer sangat menentukan apakah motor DC akan bergerak lebih cepat ataukah semakin melambat. Nah, ketika tuas potensiometer diputar ke arah jarum jam, maka kecepatan putaran motor DC akan semakin cepat. Sebaliknya, ketika tuas potensiometer diputar berlawanan arus jam, maka kecepatan putaran motor DC akan semakin lambat. Nah, di sini saran buat teman-teman ketika membuat prototipe kecepatan motor DC ini supaya membeli suku cadang ya, atau suku cadang dari bahan-bahan yang saya sarankan di video sebelumnya. Jadi seperti ini, karena di sini saya mengalami banyak sekali kegagalan teman-teman. Ini adalah IC MOSFET ya, ini ada juga subwoofer. Mungkin dikarenakan waktu penyolderan itu
batas maksimumnya itu kurang lebih menurut data IC data sheet dari IC MOSFET itu sendiri 10 detik ya teman-teman. Dan saya rasa dari solder saya pun juga bermasalah, bahwasanya waktu saya melakukan pengukuran tegangan dari solder itu sendiri, ternyata solder tersebut mengandung arus listrik, sehingga menyebabkan komponen IC ini akan lebih rentan mengalami kegagalan, konslet, dan juga rusak ya teman-teman. Di sini juga saya banyak sekali seperti ini ya. Ini saya mencoba kapasitor yang memiliki nilai kapasitif yang bervariatif ya teman-teman. Supaya saya mencoba-coba bahwasanya ketika saya menggunakan kapasitor yang nilai kapasitifnya sangat besar, justru motor DC saya tidak bisa berhenti ketika kondisi potensiometer di keadaan penuh ya teman-teman. Tapi ketika saya menggunakan kapasitor yang nilai kapasitifnya sangat kecil, nah motor DC ini bisa dikendalikan, sehingga teman-teman bisa lihat di video saya tadi prototipe yang saya buat akhirnya berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, segitu saja teman-teman video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang ingin mencoba, jangan pernah takut ya gagal, jangan pernah takut gagal, karena di sini saya juga mengalami kegagalan yang bisa dibilang bukan tarafnya itu bukan seorang pemula ya teman-teman. Jadi teman-teman pemula ini ketika mengalami kegagalan tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.